Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah pengantar statistik yang diampu oleh saya Zulfikar Ramadan. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Kita bahas mengenai lanjutan dari ukuran penyebaran yang sebelum sudah membahas tentang simpangan, ada simpangan baku, ada simpangan rata-rata, ada varians. Nah, ini lanjutannya yaitu kita bahas tentang kemencengan dan keruncingan. Lanjut, sini ada namanya ukuran kemencengan atau disebutnya kecondongan. Kita jadi dalam kurva normal, kurva simetris ini. Kurvanya di sini dia normalnya adalah rata kanan dan rata kiri. Artinya berada di tengah-tengah. Ya. Nah, apabila dia memiliki kecondongan atau kemencengan positif akan lebih mengarah ke landainya ini ke sebelah kanan. Apabila dia memiliki kecondongan atau kemencengan negatif maka akan lebih landai ke sebelah kiri. Bisa dilihat perbedaan antara normal, ya ini yang condong positif dan condong negatif. Nah, kemencengan ini bisa dihitung dengan rumus SK itu adalah rumusnya dari kemencengan itu skewness ya Pak. Di sini adalah mencari dengan melihat dari nilai rata-rata dikurangin modus. Ini adalah mu atau nilai rata-rata. Kita pernah menghitungnya di ukuran letak. Dikurangin modus juga pernah dibahas di ukuran letak. Dibagi SS ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Bisa juga dilambangkan dengan tau. Kali ini kita lambangkan di sini adalah lambangkan dengan S. Ini juga bisa dilambangkan dengan X bar. Atau dengan rumus yang lainnya adalah SK 3 dikali mu dikurang median. Ini rata-rata dikurang median dikali 3 dibagi standar deviasi. Bisa juga seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini ya terjadi karena ketidaksimetrisan tadi. Normalnya adalah simetris. Simetris itu adalah posisi kanan dan kiri adalah rata. Sini kemencengan atau skewness. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia menceng ke kiri berarti negatif, kalau menceng ke kanan berarti positif. Ini jika kita lihat berdasarkan hasilnya nanti, misalkan SK-nya nilainya 0, maka dia simetris atau normal kurvanya. Kalau SK-nya lebih besar daripada 0 berarti positif, berarti mencengnya ke sebelah kanan. Ya, jadi landainya ke sebelah kanan, menceng positif sebutannya. Atau SK-nya di bawah 0 berarti negatif nilainya, maka kurvanya memiliki ekor yang memanjang ke kiri atau lebih landai ke kiri. Nah, ini kalau kita buat berikutnya, kita lihat berikutnya yaitu tadi ada kemencengan, berikutnya adalah keruncingan. Keruncingan kalau tadi landai, ini kita lebih ke letaknya. Kalau tadi kan kanan kiri, ini lebih ke lebih tinggi atau lebih rendah. Normalnya dia ada di tengah-tengah. Kurva normal simetris. Nah, tapi dia bisa juga ada di atas. Itu yang disebutnya leptokortik, ya lebih tinggi, atau disebutnya mesokortik, tengah-tengah, lebih sedikit landai, di bawah normal. Dan ada lagi yang lebih landai lagi, namanya platikurtik. Rumusnya adalah nih, alfa pangkat 4 adalah dicari dengan cara 1 dibagi n itu jumlah data atau jumlah frekuensi, dikali Fi kali Xi min X itu dan nilai tengah dikurang rata-rata atau mu dipangkatkan 4 dibagi standar deviasi pangkat 4. Mari kita lanjutkan dengan secara angka. Namanya tadi ada leptokortik, plati dan meso. Kalau lepto di atas 3, plati di bawah 3, dan mesokortik adalah sama dengan 3. Nah, ini contoh kasusnya. Kita bisa lihat kelasnya ada 7 kelas, yaitu dengan interval 10, 41 sampai 50. 51 sampai 60 sampai terakhir kelas ke-7 adalah 101 sampai 110. Ini contohnya dengan frekuensi 9, 17, 15, 10, 7, 5, 4. Di jumlah
sebanyak 65. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat cara mencari apa dimintanya adalah menentukan nilai kemencengan dan kebencingan. Cara mencarinya dengan rumus yang lebih mudah, yaitu SK rata-rata dikurang modus bagi standar deviasi atau simpangan baku. Tadi lambangnya S, sekarang lambangnya TO. Ini sama saja. Ini juga, ya. Maka kemudian kita bisa lanjutkan untuk menjawab nilai kemencengan atau skewness atau keroncingan, sebutnya kurtosis. Langkah pertama adalah mencari nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah kelas ini, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Di bawah adalah 41, tepi atasnya 50, ditambah dibagi dengan 2, maka ketemu nilai tengah 45,5. Seterusnya ada 51 tambah 60, 51 sampai 60 berarti 51 ditambah 60 bagi 2, 55,5. Nah, ini tinggal kita cari sampai dengan terakhir 105,5. Paling gampangnya kalau kita tahu intervalnya, ketika kita ketemu yang pertama 45,5, maka kita tinggal lanjutkan dengan menambah intervalnya 10. Misalkan intervalnya 10 dalam hal ini, di soal ini 45 tambah 10 55, 55 tambah 10 65, 65 tambah 10 75, ya, tambah 10 tambah 10 dan tambah 10. Oke, jadi pertama adalah mencari nilai tengah. Berikutnya adalah kita harus mencari nilai rata-rata, mu atau x bar disimbolkannya. Rumusnya adalah jumlah fi kali xi atau jumlah xi kali fi dibagi jumlah fi. Dalam hal ini sudah kita kali, tadi kan udah ketemu xi 45,5, nah ada fi-nya 9, berarti 9 kali 45,5 adalah 409,5. Seterusnya tinggal kita kalikan 17 kali 55,5, 15 kali 55,5. Nanti ketemu hasilnya dengan angkanya, nilainya di sini 4378. Ya, ini dibulatkan, ya, ini dibulatkan. Itu dengan kita hasilnya 4378 dibagi FI, FI-nya 65, berarti 67,35 nilai X bar atau nilai mu-nya. Nah, kalau nilai X bar atau mu atau disebutnya rata-rata sudah kita dapatkan, kita lanjutkan lagi karena nanti untuk mencari SK kan mu dikurang modus dibagi simpangan baku, berarti selanjutnya mu-nya udah kita cari nih. Berikutnya kita cari modus dan simpangan baku. Kita cari dulu modus. Nah, ini untuk mencari modus. Ini rumus modus adalah B ditambah FO dikurang FI dibagi FO dikurang FI tambah FO dikurang F2 dikali interval. Kita harus tahu FO adalah frekuensi yang paling banyak. Yang paling banyak adalah 17. Untuk mengetahui B-nya adalah tepi bawah kelas modus dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya 51. Ini kelas yang paling besar 17 kan, tepi bawahnya 51, tepi atasnya 60. 51 ini dikurang 0,5 bahkan dapat 50,5. Untuk F1 adalah di atas itu 9, F2 di bawah yaitu 15. Intervalnya seperti yang sudah kita tahu sebelumnya adalah 10. Kita tinggal masukkan ke dalam perhitungan. Ini dia. Modus adalah B-nya 50,5, FO 17, F1-nya 9, 17 kurang 9, terus dibagi 17 kurang 9 tambah 17 dikurang 15 kali 10. Maka kita dapat 50,5 tambah 8 dibagi 8 tambah 2, 10, dikali 10, maka 10 dengan 10 habis. Berarti 50,5 ditambah 8, maka dapat 58,8. Maka nilai modus adalah di angka 58,8. Nah, nilai rata-ratanya sudah dapat nih. Tinggal kita mendapatkan nilai simpangan baku. Rata-rata sudah, modus sudah, simpangan baku. Berikutnya langkah keempat mencari simpangan baku atau TO rumusnya. Nama lainnya jangan lupa ya, standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar, sama saja. Jadi yang sebelumnya penjelasannya materi pertemuan kelima itu sudah dibahas. Nah, ini caranya adalah mencari simpangan baku adalah rumusnya akar dari jumlah FI dikali XI min mu kuadrat. Nilai tengah dikurang nilai rata-rata dikuadratkan lalu dikali FI. Maka kita dibagi N. Maka kita cari dulu contohnya nilai
Kita cari dulu XI dikurang X bar dulu. XI kurang X bar adalah XI-nya 45. Nah, X barnya tadi kita udah dapat 67,35 ya. Berarti dapat min 21,9. Ini contohkan yang pertama saja di kelas pertama. Kita udah dapat nih min 21,9. Nilai tengah dikurang rata-rata. XI dikurang mu. Berarti XI dikurang mu kuadrat adalah min 21,9 dikuadratkan. Maka dia dapat nilai 477,42. Nah, kita dapat nih XI min mu kuadrat atau XI min X bar kuadrat. Maka berikutnya kan baru XI min mu kuadrat tinggal dikali FI dulu, baru nanti kita dapat jumlahnya. Nah, kita contohkan yang di kolom pertama tadi, yang di sini ya, di interval di kelas interval 41 sampai 50. Sudah dapat 477,42, tinggal kita kalikan dengan FI-nya. FI-nya adalah 9. Berarti 9 kali 477,42, maka didapat 4296,80. Nah, ini untuk yang baris pertama, untuk kelas pertama. Kalau kita lihat kelas yang lainnya, ditampilkan dalam tabel seperti ini. Ini lebih lengkapnya sudah dibuat kolomnya yang sesuai kebutuhan. Ini tadi 477,42, FI kali ininya 4000, 296,80. Seterusnya sama. 2000 dapat 51, 600 sampai kelas terakhir 2910,85. Ya, jadi tadi kita ketemu XI ketemu X bar, berarti XI kurang X bar 45,5 kurang 67,35, 455,5 kurang 67,35, 65,5 kurang 67,35, dan seterusnya. XI kurang mu baru dikuadratkan. Sini sudah dapat, baru dikuadratkan, baru dikali FI. Misalkan tadi 477,42 dikali 9. Kalau ini 140,42 kali 17. Kalau ini 3,42 kali 15 dan seterusnya. Maka yang kita cari adalah untuk mencari nilai seimbangan baku, rumusnya kita memerlukan jumlah FI dikali XI min mu pangkat 2. Dapatlah 16.578,46 dan nilai FI adalah 65. Kalau kita buat perhitungannya seperti ini. Akar 16.576,48 dibagi 65, maka hasilnya adalah 15,97. Oke ya, sudah diingat. Rata-ratanya sudah kita ketahui tadi. Rata-ratanya adalah 67,35. Ini 67,35. Pendapatan dapat sebelumnya. Ya. Terus modusnya 58,5 dengan standar deviasi 15,97. Maka sebenarnya kita bisa mencari nilai skewness atau kemencengan ini. Nah, rumusnya ini tadi 67,35 mu modus 58 dan ini 15,9. Tinggal kita masukkan 67,35 dikurang 58,5 dibagi 15,97, maka hasilnya 0,55. Nilai 0,55 ini kita bandingkan dengan nilainya 0 kalau di skewness 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka disebutnya menceng positif. 0,55 adalah lebih besar dari 0. Termasuk menceng positif atau menceng ke kanan. Kita sudah mendapatkan nilai kemencengan. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai keruncingan atau disebutnya kurtosis. Ya. Nah, ini bedanya kalau sebelumnya adalah rumusnya FI XI min X bar atau mu pangkat 2, sekarang pangkat 4. Nih kalau mau kita lihat ini rumusnya kurtosis. Ya, ini tabelnya sebelumnya, mohon maaf. Jadi kita mencari nilai tadi XI min X bar atau mu udah ketemu kan, min 21,9 sampai seterusnya. Tinggal kita pangkatkan 4. Berarti min 21,9 pangkat 4. Hasilnya segini. Setelah ini didapat, baru kita mencari nilai ini. Tinggal mengkalikan 227.932,24 dikali 9. Ini 19.718,48 kali 17 dan seterusnya. Maka yang kita perlukan adalah jumlah ini. Jumlahnya adalah jumlah FI dikali XI min mu pangkat 4 dengan 65. Kita perlukan ini untuk menghitung nilai kurtosis. Ya. Ini di dalam perhitungannya ini sudah diketahui nanti hasilnya 10.566
710,20. Untuk sesuai dengan rumusnya kita sudah dapat nilai ini, nilai n nya sudah dapat 65, tinggal nilai standar deviasi dipangkatkan 4 atau pangkat 4. Nah, tinggal kita masukkan standar deviasinya adalah 15,97 dipangkatkan 4 dapatlah 65.045,8. Kita masukkan nilainya. Di sini kurtosis, ini lambangnya kurtosis, di sini pangkat 4. Nama kurtosis adalah ini alfa pangkat 4. Jadi 1 dibagi n65 atau jumlah Fi dikali nilainya Fi dibagi standar deviasi dipangkatkan 4. Maka hasilnya adalah 2,5. Kalau nilai kurtosis kita bandingkan dengan angka 3, kita jadikan pembatasnya angka 3, maka dia ada di atas atau di bawah atau sama dengan 3. Maka ternyata 2,5 adalah di bawah 3. Maka termasuk platykurtic, distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar atau landai di bawah 3. Nah, berarti kita sudah selesai mendapatkan nilai kemencengan dan keruncingan. Kita coba latihan untuk mengerjakannya dengan model soal yang lain atau model kasus yang lainnya. Selamat menikmati. Silakan dipahami baik-baik supaya nanti bisa memahami ini dengan lebih mudah. Diniatkan untuk menuntut ilmu dan semoga nanti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya dengan lebih mudah. Oke, saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.